Pemirsa, rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional yang baru dibuka kemarin sempat diskors atau ditunda karena seluruh komisioner KPU harus menjalani sidang pemeriksaan kode etik di DKPP. Dalam sidang tersebut, Majelis DKPP diminta memecat seluruh komisioner KPU RI karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu dalam dugaan kebocoran data DPT. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional yang dibuka pada Rabu 28 Februari kemarin sempat ditunda atau diskors. Penundaan ini disebabkan karena Ketua KPU dan seluruh anggotanya harus menghadiri sidang pemeriksaan dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu kemarin. Sidang tersebut diawali dengan pembacaan tuntutan oleh pengadu Riko Nufriansyah Ali dari Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat di Jawa Timur. Pengadu meminta Majelis DKPP menetapkan para teradu sebagai pelanggar etik dan memberikan sanksi pemberhentian. Pihak teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan anggota KPU RI, yakni Hashim Asyari, Muhammad Afifuddin, Betty Epsilon Idrus, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas. Salah satu pihak teradu, Betty, membantah para teradu melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Betty juga membacakan petitum untuk menjawab aduan dugaan kebocoran data DPT, diantaranya meminta DKPP menolak seluruh dalil aduan pengadu secara keseluruhan dan meminta DKPP merehabilitasi nama baik para teradu terhitung sejak putusan dibacakan. 1. Bahwa teradu telah dengan jelas dan tegas menguraikan argumentasi untuk menjawab, menjelaskan, dan atau membantah dalil-dalil aduan pengadu sebagaimana yang para teradu susun dalam poin 2 sampai dengan poin 5 tersebut di atas. Kedua, bahwa sampai dengan sidang pemeriksaan perkara etik akuo, proses penyelidikan masih dilakukan oleh pihak Bareskrim Polri. Sehingga sampai dengan saat ini illegal access yang terjadi pada aplikasi Sidalih tidak serta-merta dapat dinyatakan telah terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Ketiga, bahwa para teradu telah bersikap profesional dan akuntabel dengan melaksanakan semua prosedur pencegahan terhadap data pribadi serta melakukan tindak lanjut terhadap dugaan illegal access. Keempat, bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang telah para teradu uraikan dalam jawaban akuo, para teradu berpandangan bahwa dalil-dalil aduan pengadu dalam perkara akuo tidaklah terbukti dan terdapat cukup alasan bagi Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menolak seluruh dalil-dalil pengadu atau setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil pengadu tidak dapat diterima. Mantan Komisioner KPU Putu Arta menyatakan prihatin dengan penyelenggaraan pemilu tahun ini. Apalagi sampai rapat pleno terbuka ditunda karena Ketua KPU dan seluruh anggotanya harus menjalani sidang. Ia menilai DKPP dan KPU sebaiknya mementingkan kepentingan negara agar tahapan pemilu berjalan tepat waktu. Ini citra yang sangat tidak elok ketika baru memulai langsung diskors untuk sekedar sidang etik. Ini yang saya persoalkan soal bagaimana antara DKPP, Bawaslu, dan KPU bisa berkomunikasi untuk mengedepankan problem tahapan ini dikelola dengan baik lalu tidak ada hambatan. Valencia dan para pemirsa yang akan lebih serius nanti adalah misalnya saja yang paling ekstrim, tiba-tiba ini hari 7 orang komisioner KPU secara bertubi-tubi dapat laporan ke DKPP soal sirekap, soal independensi segala macam. Maka pertanyaan saya adalah apakah kemudian dengan seluruh dinamika laporan itu dan tiap hari bersidang lalu KPU akan bisa nyaman bekerja? Dan tidak. Dan ini akan sangat mengganggu tahapan sehingga kemungkinan tanggal 20 Maret deadline hasil rekapitulasi nasional selesai itu bisa sangat terganggu. Jadi ya saran saya adalah DKPP dengan segala kerendahan hati mesti mencermati seluruh dinamika sekarang ini. Kalau misalnya seluruh dinamika laporan itu ternyata masih bisa ditunda dan disidangkan setelah rekapitulasi tanggal 20 Maret akan lebih baik. Badan Siber dan Sandi Negara membongkar kronologi dugaan kebocoran data pemilih tetap atau DPT 2024 di situs Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Kronologi itu dibongkar langsung oleh Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN, Andi Yusuf, dalam sidang.
Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data 204 juta pemilih dari situs tersebut. Dugaan kebocoran data ini pun terus-menerus menggerus kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi dalam pemilu. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.